Halo semuanya, malam ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah kisah yang mungkin terdengar sangat akrab tentang saat-saat kecil yang seharusnya hangat, tapi perlahan terkikis oleh rasa nyeri yang diam-diam menelan kebahagiaan. Saya ingin Anda membayangkan sebuah sore yang santai di tepi pantai, ombak kecil merayapi pasir, dan seorang cucu kecil memanggil, "Ayo, Aki, bikin kastil." Namun yang terdengar berikutnya dari bibir si kakek hanyalah senyum pahit. "Aki duduk di sini saja ya. Lutut lagi rewel." Adegan itu sederhana, tapi jujur saja, sangat menusuk. Karena seringkali penderitaan itu pelan-pelan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Anda pikir, mungkin ini memang tanda umur. Tapi di balik itu, ada bagian tubuh kita yang berteriak minta perhatian. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup atau setidaknya bertahan berlari mengejar anak atau cucu jika Anda terus mengabaikan sinyal itu. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Sebutkan juga di komentar lokasi dan waktu lokal Anda. Saya ingin tahu di mana kita sama-sama duduk malam ini. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya ingat betul seorang pasien senior bernama Pak Sumarto, yang saat pertama kali saya temui, duduk memegangi lutut sambil tersenyum sopan. Dulu saya bisa berlari mengejar baus, sekarang mengejar sandal pun sulit. Kata-kata itu diucapkan setengah bercanda, tapi saya bisa membaca sayatan kecil di dalam hatinya. Dan saya yakin, entah Anda atau orang yang Anda kenal, pernah ada di posisi itu. Ketika saya mulai memahami cerita-cerita seperti itu, saya belajar. Nyeri lutut bukan hanya soal sendi yang aus, tapi juga soal momen-momen berharga yang perlahan dijarah. Bayangkan lebaran tanpa bisa ikut bermain di halaman, atau liburan keluarga yang Anda habiskan di kursi pinggir. Lucunya, meskipun banyak orang datang ke saya dengan wajah pasrah, seringkali saya menemukan kabar baik yang bahkan mereka tak duga. Dari pengalaman saya, sekitar 6 dari 10 pasien yang disarankan operasi oleh klinik lain ternyata bisa membaik tanpa naik meja operasi sama sekali. Itu seperti menemukan bahwa tiket satu arah yang Anda beli ternyata masih bisa dibatalkan. Dan liburan Anda ke negeri sakit lutut tidak perlu jadi kenyataan. Pak Sumarto salah satunya. Beliau datang dengan diagnosa harus operasi di kedua lutut. Tapi setelah kami jalani program perawatan gabungan yang spesifik untuk kondisinya, 2 bulan kemudian ia mengirim saya foto. Ia sedang berdiri di pantai dengan cucunya, memegang ember kecil berisi kerang. Ia menulis, "Dulu cuma bisa lihat, sekarang ikut nyari." Dari situ saya tahu, kita harus mulai dari inti masalahnya, dan inti itu, percaya atau tidak, ada di cara lutut kita diciptakan. Lutut, meski terlihat sederhana, sebenarnya adalah struktur mekanis paling rumit dibanding sendi besar lainnya di tubuh. Ia menggandeng tulang paha dan tulang kering, dilapisi bantalan rawan sendi yang licin, diikat oleh jaringan ligamen yang kokoh, dan seluruh paket ini dilingkupi otot yang bertugas mengatur beban dan gerakan. Kalau Anda membuka manual book manusia 80 halaman, lutut pasti masuk bab awal sebagai komponen penting, lengkap dengan stiker peringatan. Jangan abaikan perawatan rutin. Saya sering memberi contoh kepada pasien senior saya. Bayangkan sebuah arloji Swiss. Geriginya halus, setiap bagian punya posisi dan peran. Begitu satu roda gigi aus, seluruh sistem terganggu. Bedanya, kalau arloji bisa Anda simpan di etalase, lutut setiap hari harus memikul berat badan Anda. Dan inilah fakta aneh yang selalu membuat orang terdiam. Saat Anda berjalan santai di permukaan rata, lutut menahan 2 kali lipat berat badan Anda.
Naik tangga bisa 5 kali lipat. Artinya jika berat Anda 60 kg, lutut merasakan 300 kg. Seolah Anda menggendong kulkas mini setiap kali naik anak tangga. Saat saya pertama kali membeberkan angka ini, salah satu pasien saya yang kebetulan tukang reparasi elektronik langsung menjawab, "Pantesan kalau aku capek, akinya aja ngeluh." Saya belum tahu apakah dia bicara soal lutut atau beneran soal aki motor. Peristiwa kebijaksanaan yang saya pelajari seiring bertahun-tahun adalah nyeri lutut bukan akhir dari cerita. Asalkan kita mau memahami sistemnya. Ada pasien saya yang datang dalam keadaan tertekan, nyeri setiap hari. Alih-alih memaksanya ke operasi, kami memilih langkah konservatif. Kini, dia rutin berjalan pagi, bermain dengan cucunya, dan tiap bertemu saya di pasar hanya berkata, "Apa kabar? Nak dokter, lutut saya sekarang cuek sama tangga." Dalam perjalanan panjang ini, saya ingin Anda ikut menyelami kisah, pengetahuan, dan kadang detail kecil nan aneh yang membentuk sejarah singkat setiap lutut kita. Karena memahami itu adalah kunci untuk mengembalikan momen-momen yang tadi kita bicarakan di awal. Momennya angin laut, pasir, cucu, dan tawa. Ketika kita mulai membicarakan lutut secara serius, saya biasanya mengajak pasien masuk ke tur pribadi, bagian dalam lututnya sendiri. Tenang saja, tidak ada aroma formalin atau layar film horor. Ini lebih seperti membuka tutup jam musik dan mengintip bagaimana roda gigi di dalamnya saling menggerakkan. Lutut, secara anatomi, terdiri dari 3 pilar besar, tulang, tulang rawan, atau bahasa keren medisnya kartilago, serta ligamen dan otot pendukung. Mari kita mulai dari tulangnya, femur di atas, tibia di bawah, dan tempurung lutut patella yang seperti pendamping kecil di depan, melindungi sekaligus mempermudah gerakan. Tulang ini sendiri keras, tapi begitu bersentuhan langsung tanpa pelapis, mereka akan saling mengikis. Dan disinilah si penyelamat pertama datang, tulang rawan sendi. Saya selalu bawa model anatomi kecil ke ruang periksa. Bayangkan sebongkah gel silika super licin yang menutup ujung tulang, membuat setiap gesekan menjadi mulus. Kadang saya bercanda, kalau tulang rawan ini hilang, sendi Anda akan mengeluh seperti panci anti lengket yang dilapisi sendok besi. Analogi ini biasanya membuat pasien mengernyit sambil tersenyum, sedikit mengerti, sedikit khawatir. Ada 2 tipe utama yang saya jelaskan. Pertama, tulang rawan menyerupai sabit atau bulan sabit. Kita menyebutnya meniskus, yang bertugas seperti perbaja di kursi malas, menyerap beban setiap kali Anda melangkah. Kedua, lapisan tulang rawan halus yang langsung menutupi ujung tulang. Ini adalah versi coating premium yang memastikan setiap gerakan fleksibel tanpa rasa seret. Anehnya, bagian ini tidak mendapatkan suplai darah langsung. Artinya, kalau rusak, kemampuan regenerasinya sangat minim. Banyak pasien yang baru mendengar fakta ini langsung berkata, "Jadi maksudnya kalau ini aus, nggak bisa balik lagi?" Saya jawab dengan lembut, "Ya, tapi bisa kita perlambat, lindungi, dan bahkan minimalisir rasa sakitnya." Selain tulang dan tulang rawan, ada ligamen, struktur seperti tali karet super kuat yang menahan tulang agar tak bergeser sembarangan. Yang paling saya kagumi adalah ligamen silang di tengah lutut, disebut cruciate ligaments, yang membentuk huruf X. Inilah sabuk pengamannya lutut, mencegah guncangan maju mundur yang berlebihan. Di luar itu, ada sang penjaga besar, otot paha, khususnya otot quadriceps di bagian depan paha, yang bekerja seperti shock breaker ganda. Saat otot ini lemah, lutut jadi korban pertama karena menanggung beban tanpa bantuan peredam. Saya bisa langsung menilai kekuatannya hanya dengan melihat cara pasien bangkit dari kursi. Kalau butuh 2 kali goyangan, lalu tangan bertumpu, besar kemungkinan quadriceps mereka sedang dalam mode liburan panjang.
Peristiwa kebijaksanaan yang selalu saya simpan dari ingatan adalah saat seorang nenek 80 tahun berkata di hadapan saya, "Dulu saya jarang jatuh. Sekarang jangankan jatuh, berdiri lama pun tubuh ini seperti ingin mundur." Saya menjelaskan padanya seperti ini, "Bukan tubuh Anda ingin mundur, Bu, tapi ototnya tidak lagi mengajak Anda maju." Itu cukup memicu semangat beliau memulai latihan rutin lagi. Di sela semua fakta itu, ada informasi nyeleneh yang sering membuat pasien terkejut. Salah satunya, saat Anda duduk jongkok penuh, beban pada lutut bisa meningkat hingga 8 kali berat badan. Jadi kalau berat Anda 60 kg, lutut Anda sedang memikul tekanan setara 4,60 kg. Itu kira-kira sama seperti meletakkan motor bebek di pangkuan, lalu mencoba tersenyum untuk foto keluarga. Inilah salah satu alasan banyak orang Asia menderita osteoartritis lebih dini dibandingkan populasi barat. Budaya kita gemar duduk lesehan atau jongkok, yang pada awalnya terasa nyaman, tapi dalam jangka panjang menjadi hutang besar pada lutut. Saya pribadi punya hubungan cinta benci dengan fakta ini. Di satu sisi, saya menghargai warisan budaya makan di lantai, bertanam sambil jongkok, atau bermain congklak dengan posisi demikian. Di sisi lain, saya tahu setiap menit dalam posisi itu adalah undangan kepada tekanan luar biasa pada sendi lutut. Dan disinilah sering muncul perdebatan akademis yang tak pernah benar-benar usai. Apakah faktor budaya lebih besar pengaruhnya dibandingkan genetika dalam kasus osteoartritis di tubuh kita? Meski belum ada jawaban mutlak, saya cenderung percaya dua-duanya adalah partner in crime yang bekerja sama dengan sangat efektif. Ketika saya menjelaskan anatomi ini kepada pasien, saya bukan sekadar memberikan kuliah. Saya ingin mereka melihat bahwa tubuh mereka bukan misteri tanpa kendali, melainkan sistem yang bisa diatur, diasah, dan dijaga. Begitu pasien paham bahwa lutut menerima beban besar bahkan saat jalan santai, mereka mulai mengerti mengapa setiap langkah butuh perhatian. Saya sering mengakhiri penjelasan dengan satu kalimat sederhana. Lutut Anda itu seperti sahabat lama. Kalau Anda jaga, ia akan menopang Anda sampai akhir. Kalau Anda abaikan, ia akan membalas dengan diam-diam, menjauh di saat Anda paling butuh. Dan percaya atau tidak, banyak pasien yang kemudian memandang lututnya malam itu juga, literally menunduk, dan berjanji diam-diam untuk mulai merawatnya. Setelah kita mengenal isi lutut seperti membuka mesin jam dan melihat semua roda gigi di dalamnya, saatnya kita berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, hal-hal yang sering kita anggap wajar, yang secara diam-diam mengirim undangan VIP kepada nyeri lutut untuk datang dan menetap. Mari kita mulai dari skenario paling klasik di negeri kita. Jongkok. Entah itu untuk mengambil belanjaan yang jatuh, membersihkan lantai, mencabut rumput di kebun, atau sekadar memungut koin yang tergelincir di bawah sofa. Jongkok adalah gerakan refleks. Dan, ya, posisi ini seperti uji beban versi ekstrim bagi lutut. Seperti yang saya sebut di bagian sebelumnya, tekanan pada lutut saat jongkok penuh bisa mencapai 8 kali berat badan. Bayangkan memanggul lemari es sambil tersenyum di foto keluarga. Absurd, kan? Tapi lutut Anda memanggul beban itu setiap kali Anda jongkok lama. Lalu ada kebiasaan lain yang sering luput dari perhatian. Berdiri diam terlalu lama. Menunggu di antrean panjang tanpa bergerak ibarat membuat lutut Anda menjadi penyangga tiang bendera di upacara. Tidak ada variasi tekanan, hanya beban konstan yang membuat bantalan di dalamnya menjerit. Pengalaman kebijaksanaan yang cukup membekas buat saya datang dari seorang mantan guru SD bernama Bu Murni. Ia bercerita bahwa dia sanggup berdiri 3 jam penuh di depan kelas, seperti patung penyemangat murid. Tapi sekarang, 5 menit saja sudah membuatnya harus mencari kursi.
Waktu saya menunjukkan bahwa bahkan berdiri pun memberi tekanan besar pada lutut, apalagi jika otot penyangganya lemah. Matanya melebar seperti baru saja sadar ada alarm darurat di tubuhnya sejak lama. Selain itu, ada faktor sepatu. Terdengar sepele, tapi sepatu seperti hakim yang menentukan bagaimana beban didistribusikan ke lutut Anda. Sepatu hak tinggi ibarat memaksa lutut bekerja di jalur menanjak setiap saat. Sol tipis tanpa bantalan itu seperti mengirim getaran langsung dari aspal ke sendi. Saya selalu bilang, sepatu adalah tim kerja pertama lutut Anda. Pilih anggota tim yang tepat. Tidak hanya kebiasaan berdiri dan sepatu, ada juga soal berat badan. Di sini saya harus menyampaikan fakta aneh, tapi penting. Setiap penurunan berat badan 1 kg sama artinya dengan mengurangi 4 kg tekanan di lutut. Jadi jika Anda berhasil mengurangi 5 kg, lutut Anda seperti terbebas dari memanggul 2 karung beras setiap hari. Logika sederhana ini sering jadi pencetus aksi bagi banyak pasien yang tadinya menunda-nunda diet atau olahraga ringan. Kadang pasien bertanya sambil setengah bercanda, "Dok, kalau saya mengurangi beban tas punggung, apakah itu juga membantu?" Jawaban saya, tentu saja. Segala beban yang berada di atas tubuh juga memberi kontribusi pada tekanan lutut. Anda membayangkan lutut hanya menopang Anda? Salah. Lutut menopang seluruh inventaris berjalan yang Anda bawa, termasuk tas Anda yang isinya entah berapa kilo charger laptop, payung lipat, dan camilan. Oh, dan mari kita tidak melupakan posisi duduk. Duduk bersila, walau terlihat anggun di aula pertemuan atau acara keluarga. Menempatkan tekanan lateral di sendi lutut yang jika terlalu lama bisa membuat jaringan di sekitar menegang dan sakit. Duduk dengan kaki menggantung pun bukan solusi, karena ligamen penyangga jadi melonggar tanpa beban normal. Ini seperti menaruh gitar tanpa menyetem, nada tetap keluar. Tapi semuanya terasa sumbang. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah kita harus menghapus semua kebiasaan ini? Tidak selalu. Tujuannya adalah modifikasi, bukan amputasi budaya. Misalnya, jika Anda ingin tetap duduk lesehan saat makan bersama, bisa menggunakan bantal tebal di bawah pinggul untuk mengurangi sudut tekukan lutut, atau pilih posisi setengah selonjor. Diskusi ini juga sering memicu perdebatan akademis di lingkungan medis terkait apakah cukup dengan modifikasi postur untuk mencegah atau memperlambat osteoartritis, atau faktor-faktor seperti gen dan hormon sebenarnya lebih dominan. Saya pribadi berpendapat berdasarkan pengalaman klinis bahwa meskipun gen bisa memberi kartu undangan, gaya hidup memutuskan apakah tamu akan datang tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Bicara tentang kedatangan tepat waktu, ada satu pasien muda, relatif muda untuk ukuran penderita nyeri lutut, berusia 42 tahun, bernama Andi. Ia seorang teknisi AC, terbiasa jongkok berjam-jam memperbaiki unit luar ruangan di bawah teriknya matahari. Awalnya ia menganggap nyeri ringan yang muncul setiap sore sebagai bagian dari kerja keras. Sampai suatu hari, lututnya bengkak setelah menyelesaikan pekerjaan di 4 rumah berbeda. Perawatan dan edukasi mengubah seluruh rutinitasnya. Sekarang ia membawa bantalan lutut, mengganti posisi jongkok dengan berlutut bergantian, dan memberi jeda peregangan setiap 20 menit. Dalam 6 bulan, keluhannya berkurang drastis tanpa tindakan invasif. Menghadapi cerita seperti ini membuat saya semakin yakin kesadaran kecil sehari-hari bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Sama seperti kita menyisihkan sedikit uang tiap hari dan pada akhirnya melihat rekening tabungan tumbuh. Mengurangi tekanan pada lutut melalui perubahan kebiasaan akan memberi saldo kesehatan sendi yang lebih tebal di masa depan. Dan kabar baiknya, bahkan jika Anda merasa terlambat, masih ada ruang untuk perbaikan. Tidak ada kata habis waktu dalam menerapkan perawatan pencegahan.
Ada pasien 70 tahun yang baru mulai mengurangi kebiasaan duduk jongkok tahun lalu. Setelah puluhan tahun berkebun, kini ia bisa berjalan lebih lama tanpa keluhan dan bercakap santai sambil menggendong cucunya. Hasilnya, senyum puas, pandangan mata lebih ringan, dan satu kalimat yang saya ingat, "Dok, ternyata kita bisa berdamai dengan lutut sendiri." Dan disitulah esensi dari bagian ini. Bukan soal melawan anatomi Anda, tapi belajar hidup selaras dengannya. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sering membuat orang terdiam, tahapan penyakit sendi lutut atau yang biasa kita sebut osteoartritis. Saya selalu menyamakan pembicaraan ini seperti membicarakan 4 musim, tapi bedanya, kalau musim bisa berputar lagi, tahapan ini tidak pernah benar-benar kembali ke awal. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat pergerakannya, membuat musim semi bertahan lebih lama sebelum musim gugur datang. Tahap pertama seringkali ibarat musim semi itu. Secara kasat mata, lutut terlihat sehat. Röntgen akan menunjukkan celah sendi masih terjaga. Tulang rawan belum banyak berubah. Kadang pasien merasa tidak ada masalah sama sekali. Tapi mungkin mulai ada sensasi, kok lutut jadi gampang pegal setelah aktivitas tertentu, mendaki sedikit, lama duduk dalam perjalanan atau jogging ringan. Banyak orang mengira ini hanya efek kelelahan, padahal sinyal awal sudah muncul. Saya ingat Pak Dedi, 55 tahun, yang datang setelah liburan panjang di mana dia memanjat ratusan anak tangga ke candi. Lutut cuma pegal, nanti juga hilang, katanya waktu itu. Dan memang, beberapa hari kemudian rasa pegalnya mereda. Tapi hasil röntgen menunjukkan ia sudah memasuki tahap awal osteoartritis. Untungnya, ia setuju untuk mulai menjaga berat badan dan melakukan latihan otot paha sejak saat itu. Dan terbukti sampai 3 tahun kemudian, kondisinya stabil tanpa gejala berarti. Tahap kedua adalah titik di mana musim mulai berubah. Celah antar tulang sedikit menyempit, dan di sisi tulang muncul tonjolan kecil yang disebut osteofit, bunga tulang, yang sebenarnya lebih mirip duri kalau dalam konteks rasa sakit. Gejalanya mulai terasa kalau lutut dipaksa kerja lebih keras, belanja lama di pasar, berjalan jauh, atau naik turun tangga berkali-kali. Seringkali rasa sakit mereda saat istirahat, tapi perlahan-lahan durasinya memanjang. Bu Siti, 11 tahun. Pernah saya temui di tahap ini. Dia tukang masak rumahan yang sering berdiri berjam-jam di dapur. Begitu duduk, ia memang merasa lega. Tapi setiap kali bangkit ada jeda 3-4 detik di mana ia harus memanaskan mesin lututnya sebelum bisa bergerak lancar. Modifikasi aktivitas dan latihan ringan sangat membantunya. Apalagi setelah ia mau mengganti sandal tipisnya dengan alas kaki berstruktur yang lebih menopang. Tahap ketiga adalah musim gugur yang jelas. Celah sendi menyempit secara signifikan, osteopit lebih terlihat, dan tulang rawan sudah kehilangan banyak pelindungnya. Pasien mulai mengalami nyeri meskipun hanya melakukan aktivitas sehari-hari. Berjalan 100 meter pun bisa menjadi tantangan. Kadang lutut terasa kaku di pagi hari, terutama jika udara sedang dingin atau lembab. Pak Arman, 60 tahun, yang tinggal di rumah susun lantai 3, suatu hari datang dengan wajah frustasi. "Dok, naik turun tangga ini sekarang seperti menaklukkan gunung. Saya berhenti 3 kali tiap lantai." Hasil pemeriksaan menunjukkan ia berada di tahap ketiga, tapi kabar baiknya, kombinasi terapi fisik, penurunan berat badan, dan suntikan pelumas sendi membantu mengembalikan sebagian mobilitasnya. 6 bulan kemudian, ia kembali bercerita. "Sekarang cuma berhenti sekali, masih gunung, tapi lebih landai." Tahap keempat adalah musim dingin yang panjang. Di sini, celah sendi nyaris hilang, tulang bergesekan langsung setiap gerakan, dan nyeri bisa muncul bahkan saat istirahat. Seringkali lutut juga terlihat berubah bentuk karena pergeseran struktur.
Pasien di tahap ini kadang sulit tidur karena nyeri. Bahkan aktivitas sederhana seperti pergi ke toilet jadi berat. Namun, inilah fakta menarik yang sering mengejutkan pasien. Tingkat nyeri tidak selalu sejalan dengan hasil röntgen. Saya punya pasien, Bu Rahma, 72 tahun, yang röntgennya jelas menunjukkan tahap keempat. Tapi rasa nyerinya hanya muncul sesekali dan bisa diatasi dengan peregangan dan obat sederhana. Sebaliknya, ada pasien tahap 2 yang merasakan nyeri luar biasa setiap hari. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor seperti kekuatan otot, tingkat peradangan, dan toleransi individu terhadap nyeri. Perdebatan akademis yang kadang muncul di konferensi medis adalah, apakah kita harus menentukan perawatan hanya berdasarkan hasil röntgen atau fokus pada gejala pasien? Saya pribadi cenderung menyeimbangkan keduanya. Gambaran radiologi memberi petunjuk penting, tapi pengobatan harus menyesuaikan realitas harian yang dialami pasien. Peristiwa kebijaksanaan datang dari Pak Sugeng, 68 tahun, yang masuk klinik sambil bersandar pada tongkat. Ia berkata lirih, "Mungkin sudah waktunya saya menyerah, dok." Tapi setelah menjelaskan bahwa beberapa pasien tahap lanjut bisa menunda operasi dengan terapi konservatif, ia mau mencoba kombinasi latihan, injeksi, dan perawatan khusus. Setahun kemudian, ia kembali, bukan hanya berjalan tanpa tongkat, tapi sambil membawa sepiring singkong goreng untuk saya. "Hadiah kecil karena lutut saya masih mau kompromi," katanya sambil tertawa. Mengetahui tahap mana yang Anda jalani adalah seperti memegang peta jalan. Tanpa itu, Anda hanya berkendara tanpa arah, berharap berhenti di tempat yang tepat entah kapan. Dan percaya atau tidak, mengenali posisi Anda di peta ini bisa menjadi awal dari perjalanan menuju kendali kembali atas tubuh Anda. Setelah kita membicarakan tahapan kerusakan lutut seperti musim yang berubah, saatnya saya mengeluarkan kotak peralatan yang paling sering saya bagi ke pasien. 7 strategi emas yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus memulai dengan meja operasi. Ini bukan sekadar daftar larangan atau nasihat yang terdengar bijak, tapi teknik yang sudah saya uji di ratusan, bahkan ribuan pasien dengan hasil yang konsisten. Strategi pertama, kendalikan berat badan. Saya tahu, kata-kata ini sering terdengar seperti rekaman lama yang diulang-ulang. Tapi, izinkan saya menyajikannya dengan hitung-hitungan yang membuatnya lebih masuk akal. Setiap kilogram yang hilang dari tubuh Anda, sama artinya dengan mengurangi tekanan 4 kilogram di lutut. Ya. Jadi kalau Anda kehilangan 5 kilogram, lutut Anda mendapat bonus libur dari beban setara 2 karung beras setiap langkah. Pasien saya, Bu Lestari, 63 tahun. Mencapai hal ini hanya dengan berjalan 30 menit sehari dan mengurangi minuman manis. Hasilnya, setelah 3 bulan, ia tidak hanya merasa enteng, tapi juga mulai berani lagi bersepeda keliling kompleks. Strategi kedua, modifikasi posisi. Nah, ini berarti mengucapkan selamat tinggal pada kebiasaan jongkok penuh, setidaknya untuk keperluan yang tidak benar-benar darurat. Saat saya memberitahu ini pada Pak Surya, petani yang setiap hari jongkok mencabut rumput, ia melotot dramatis seperti sedang mendengar plot twist sinetron. Tapi begitu saya perlihatkan perbandingan tekanan lutut antara jongkok dan duduk di bangku rendah, ia mulai terbuka. Sekarang ia meletakkan pot tanaman di meja rendah dan menggunakan kursi lipat saat berkebun. Ketiga, perkuat otot paha depan alias quadriceps. Saya tidak bicara soal menjadi binaragawan, tapi latihan sederhana seperti duduk berdiri dari kursi atau mengangkat kaki lurus sambil berbaring. Hanya 10 kali di pagi dan malam mampu memperbaiki distribusi beban. Dan ini bukan teori. Pak Wisnu, 70 tahun, yang dulu membawa tongkat setiap keluar rumah, kini bisa berjalan ke warung tanpa alat bantu, hanya dengan kombinasi 2 latihan ini selama 3 bulan. Keempat, kehati-hatian di tangga.
Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi Anda akan terkejut melihat betapa sering orang mengabaikannya. Menuruni tangga memberi tekanan 5 kali berat badan pada lutut. Jadi, gunakan pegangan tangga, dan bila lutut bermasalah, lakukan teknik satu anak tangga 2 langkah. Kedua kaki bersama di satu tingkat sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Seorang pasien saya pernah berkata, "Saya merasa seperti kura-kura turun gunung, tapi setidaknya saya sampai tanpa tersandung." Kelima, pilih alas kaki yang benar. Sepatu dengan sol empuk adalah investasi kesehatan lutut yang sangat murah jika dibandingkan dengan biaya perawatan medis jangka panjang. Saya punya pasien yang awalnya menganggap remeh, memilih sandal tipis karena ringan, sampai ia paham setiap saat sol keras itu membuat lututnya menerima getaran mentah dari permukaan jalan. Sekarang ia berkata, pergi belanja sepatu sehat itu belanja obat juga. Keenam, teknik kompres yang cerdas. Saat rasa nyeri tiba-tiba muncul dan lutut terasa panas atau bengkak, gunakan kompres dingin 15-20 menit. Untuk nyeri kronis tanpa peradangan akut, kompres hangat 20-30 menit bisa membantu melancarkan aliran darah dan meredakan pegal. Kadang pasien bertanya, "Kalau saya salah pilih, apa yang terjadi?" Jawaban saya, tak akan fatal, tapi efeknya bisa berlawanan. Kompres hangat pada inflamasi akut bisa membuatnya semakin menjadi. Strategi ketujuh, pastikan cukup vitamin D. Tidak banyak yang tahu bahwa kekurangan vitamin D bisa membuat nyeri sendi lebih terasa. Paparan sinar matahari pagi 15 menit atau suplemen sesuai rekomendasi bisa membantu. Bu Yani, 6 tahun, merasa nyeri lututnya membaik setelah 3 bulan memperbaiki kadar vitamin D. Padahal sebelumnya ia mengira semua masalahnya murni dari tulang rawan yang aus. Peristiwa kebijaksanaan yang menghangatkan hati saya terjadi pada seseorang yang mempraktikkan seluruh strategi ini dalam kehidupannya. Pak Hendra, 74 tahun. Dulu terkenal sebagai pengeluh tangga di kompleksnya. Setelah setahun menjalankan strategi-strategi tadi, ia hadir di acara 17 Agustus dengan mengantar baki hadiah lomba ke panggung, tanpa mengeluh sedikit pun. Saat saya menggodanya, "Wah, musim dingin lututnya sudah berlalu ya?" Ia tertawa. "Sekarang lagi musim panen, Dok." Yang menarik, strategi ini memicu perdebatan akademis menyenangkan dalam diskusi terbuka. Apakah perubahan gaya hidup seperti ini bisa menyamai hasil terapi medis formal dalam jangka panjang? Beberapa kolega menekankan perlunya intervensi medis sejak awal. Sementara saya pribadi melihat bukti bahwa bagi banyak orang, langkah-langkah sederhana ini adalah pintu masuk untuk menunda atau bahkan menghindari tindakan invasif. Intinya, 7 langkah ini mungkin terlihat sederhana di kertas, tapi jika dijadikan kebiasaan, lutut Anda akan berterima kasih setiap langkah yang diambil. Bahkan langkah yang tadinya terasa berat bisa berubah jadi ringan secara fisik dan emosional. Kalau di bagian sebelumnya kita sudah membongkar 7 strategi emas itu seperti membuka kotak alat. Sekarang saya ingin menyoroti salah satu isinya yang sering dianggap remeh, namun adalah pemegang kunci, kekuatan otot. Khususnya otot paha bagian depan, quadriceps. Mungkin Anda pernah mendengar istilah kalau pondasi rumahnya kokoh, rumahnya aman. Nah, quadriceps adalah pondasi mekanis bagi lutut. Banyak pasien menganggap nyeri lutut murni masalah tulang rawan menipis, tapi lupa bahwa otot penopang sendi yang melemah akan memaksa tulang menanggung beban lebih berat. Analoginya seperti membongkar bantal kursi, lalu duduk langsung di papan. Rasakan perbedaannya. Sebuah studi yang saya sukai menunjukkan hubungan langsung antara kekuatan quadriceps dan kemampuan berjalan tanpa nyeri pada penderita osteoartritis. Latihan pertama yang selalu saya bagikan adalah duduk berdiri dari kursi pelan-pelan, tanpa bantuan tangan.
Awalnya mungkin terasa mudah, tapi coba lakukan 10 kali berturut di pagi hari. Maka Anda akan menyadari berapa banyak beban yang sebenarnya diatur otot paha. Bu Tipah, 69 tahun. Awalnya hanya mampu 3 kali sebelum harus berhenti. 2 bulan kemudian, ia mampu melakukan 15 kali dalam satu sesi dan dengan bangga berkata, "Dok, kursi saya sudah tak lagi terasa seperti rintangan raksasa." Latihan kedua adalah mengangkat kaki lurus sambil berbaring atau duduk. Sederhana, minim risiko, tapi menyentuh inti kekuatan paha. Saya sarankan tahan posisi angkat 10 detik, lalu perlahan turunkan. Lakukan secara bergantian di kedua kaki. Pasien saya, Pak Joni, yang suka bercanda menjuluki latihan ini angkat bendera karena rasanya seperti sedang memberi hormat pada lutut sendiri. Peristiwa kebijaksanaan, saya teringat Bu Sumi, 74 tahun, yang pernah mengatakan sambil tersenyum, "Otot saya kecil, tapi punya semangat besar." Setelah 3 bulan rutin latihan ini, ia berjalan ke klinik sendirian, tanpa menunggu anaknya menjemput. Perjalanan 700 meter dari rumahnya itu dulu seperti pendakian gunung baginya, tapi kini cukup menjadi jalan sore yang menyenangkan. Ada satu informasi nyeleneh yang selalu membuat pasien penasaran. Otot ternyata bisa membohongi otak tentang nyeri. Maksudnya, saat otot kuat, sinyal nyeri yang dikirimkan sendi kadang terasa berkurang karena distribusi beban lebih rata. Jadi bukan hanya secara fisik membantu, tapi secara persepsi pun lutut terasa lebih baik moodnya. Yang menarik, latihan ini tidak membutuhkan alat mahal, gym, atau pelatih pribadi, bahkan sambil menonton serial favorit atau mendengarkan radio. Anda bisa melakukannya. Dan bagi yang senang tantangan, saya sering memberikan variasi. Pakai beban kecil di pergelangan kaki atau duduk di kursi rendah untuk menambah kerja otot. Tapi selalu saya tekankan, mulailah pelan-pelan. Biarkan otot membiasakan diri sebelum diberi beban lebih. Diskusi akademis yang sering muncul di seminar adalah, apakah latihan otot ini sebaiknya dilakukan setiap hari atau cukup beberapa kali seminggu? Studi memang beragam, tapi pengalaman klinis saya mengatakan bahwa frekuensi harian dalam dosis rendah lebih efektif bagi pasien lanjut usia dibandingkan latihan intensitas tinggi beberapa kali seminggu. Ibarat menyiram tanaman. Sedikit tapi rutin akan membuat akar kuat tanpa membanjiri pot, ya. Dalam perjalanan memberi edukasi ini, saya sering menggabungkannya dengan latihan keseimbangan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik sambil berpegangan meja. Ini membantu mencegah jatuh, yang bisa menjadi masalah tersendiri pada lansia dengan keluhan lutut. Pak Rasto, 72 tahun, tertawa-tawa saat saya memintanya mencoba. "Dok, rasanya kok seperti audisi pemain sirkus." Tapi setelah beberapa minggu, kepercayaan dirinya meningkat. Ia bahkan berani lagi berjalan di jalan paving yang tidak rata di kampungnya. Mungkin bagian paling membahagiakan dari pendekatan ini adalah melihat bagaimana pasien yang tadinya pasif mulai aktif kembali. Tidak jarang mereka kemudian ikut senam pagi di lapangan atau kembali ke kegiatan komunitas yang dulu mereka hindari. Saya selalu bilang, kekuatan otot adalah tiket Anda kembali ke arena. Dan arena itu bisa berupa halaman rumah, pasar tradisional, atau bahkan destinasi ziarah yang dulu terasa mustahil. Satu hal yang harus diingat, latihan otot tidak menjamin lutut akan kembali seperti usia 20 tahun. Tapi ia menjamin baterai cadangan yang bisa Anda andalkan saat baterai utama, baca, tulang rawan, mulai melemah. Dan seperti yang selalu saya tekankan, baterai ini bisa diisi setiap hari, gratis, tanpa resep, hanya butuh niat. Kalau kekuatan otot tadi ibarat pondasi rumah, maka perilaku kita sehari-hari saat melangkah, terutama di tangga, adalah cara kita merawat pintu dan atapnya. Banyak sekali pasien saya yang tidak menyadari bahwa
Naik turun tangga adalah momen paling rawan bagi lutut, bahkan lebih rawan daripada berjalan di permukaan rata. Fakta kuncinya, menuruni tangga memberi tekanan sekitar 5 kali berat badan pada lutut. Jadi, seseorang dengan berat 60 kg sebenarnya membuat lututnya memikul 300 kg setiap kali menuruni satu pijakan. Itu setara menggendong 2 ekor kambing gemuk sambil tetap tersenyum. Tidak heran suara lutut kadang terdengar klik atau krak di saat itu. Bukan soundtrack film laga, tapi tanda bahwa sendi bekerja keras. Maka saya selalu menyarankan teknik sederhana tapi efektif. Gunakan pegangan tangan, railing, setiap kali menuruni tangga. Dan jika sedang nyeri, lakukan metode 2 kaki 1 anak tangga. Kedua kaki berada di satu tingkat dulu sebelum melangkah ke bawah berikutnya. Bu Mimin, 68 tahun. Awalnya malu melakukan ini karena merasa seperti memperlambat antrean. Tapi setelah melihat perbedaannya pada lututnya dalam 2 minggu, ia bilang sambil bercanda, biar saja dianggap kura-kura, yang penting kura-kuranya bahagia. Hal berikutnya yang tak kalah penting adalah alas kaki. Sepatu atau sandal yang menopang baik dan memiliki bantalan empuk mampu meredam tekanan sebelum sampai ke lutut. Kontrasnya, sepatu hak tinggi atau alas kaki sangat tipis, tidak hanya mengalihkan beban ke bagian tertentu lutut, tapi juga membuat pergelangan kaki rentan cedera. Saya selalu berkata, kaki Anda harus bersahabat dengan lutut, bukan bersekongkol untuk menjatuhkannya. Ada peristiwa kebijaksanaan yang saya simpan baik-baik tentang hal ini. Seorang bapak yang dulu bersikeras memakai sandal jepit tipis kemana-mana, akhirnya terpaksa datang ke klinik dengan lutut bengkak. Setelah edukasi tentang alas kaki dan dukungan keluarganya, ia beralih ke sepatu olahraga ringan dengan bantalan bagus. 3 bulan kemudian, ia memberi kabar lututnya jauh membaik. Plus, katanya, jalan ke warung sekarang tambah cepat, jadi sering kebagian gorengan hangat. Lalu soal kompres. Ini teknik pertolongan pertama yang jika digunakan dengan tepat, bisa membuat perbedaan besar pada hari Anda. Rasa nyeri tiba-tiba setelah aktivitas intens, kompres dingin 15-20 menit untuk mengurangi peradangan. Nyeri yang sifatnya kronis atau pegal karena lama duduk, kompres hangat 20-30 menit untuk memperlancar aliran darah. Kesalahan yang sering saya temui adalah kebalikannya, panas untuk nyeri akut dan dingin untuk nyeri kronis, yang membuat perbaikan jadi lebih lama. Fakta aneh yang suka membuat pasien tersenyum adalah bahwa kadang efek positif kompres bukan hanya pada lutut, tapi juga di kepala. Ada yang bilang, entah kenapa habis kompres lutut, saya jadi lebih tenang. Saya jelaskan bahwa ini efek relaksasi dari penurunan ketegangan otot dan saraf lokal. Jadi bukan hal mistis, meskipun sah-sah saja kalau ingin dianggap pijatan gaib dari es atau kain hangat. Topik terakhir yang jarang dibahas tapi krusial adalah vitamin D. Sumber paling alami datang dari paparan sinar matahari pagi selama sekitar 15 menit. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan persepsi nyeri pada sendi, bahkan meski kerusakan strukturalnya tidak parah. Bu Irma, 64 tahun, yang dulu takut keluar rumah karena takut lelah. Mulai saya ajak duduk di teras tiap pagi. Dia bilang, ternyata ngobrol sama tetangga sambil minum teh pagi itu juga terapi. Dari hasil pemeriksaan, kadar vitamin D-nya naik dan nyerinya berkurang. Bonusnya, hubungan sosialnya jadi lebih hangat. Di lingkaran medis sendiri, pernah ada perdebatan kecil tentang apakah suplementasi vitamin D benar-benar efektif untuk semua orang atau hanya bagi mereka yang kekurangannya signifikan. Saya pribadi, berdasarkan pengalaman klinis, melihat manfaatnya pada sebagian besar pasien lansia yang memang jarang terpapar sinar matahari secara langsung. Meski begitu, saya selalu sarankan pemeriksaan kadar darah sebelum memutuskan bentuk suplementasi. Jadi, jika dirangkum,
Menjaga lutut bukan hanya soal menghindari beban berat saat olahraga atau kerja, tapi juga bagaimana kita merespons rutinitas kecil sehari-hari, menuruni tangga, memilih sepatu, mengatur waktu istirahat, dan memberi nutrisi yang tepat. Lutut kita tidak memberi notifikasi seperti ponsel saat mereka sedang kewalahan. Tugas kitalah membaca tanda-tandanya. Risiko bisa dikurangi, rasa nyeri bisa ditemani hingga reda, dan gerak bisa tetap terjaga meski usia terus bertambah. Sekarang mari kita berjalan memasuki wilayah yang sering menjadi pertanyaan wajib di ruang praktik saya. Kalau sudah datang ke klinik, apa saja perawatan medis non-operasi yang bisa membantu lutut? Banyak pasien datang dengan ekspresi was-was, takut bahwa satu-satunya kata yang akan keluar dari mulut saya adalah operasi. Padahal, kotak peralatan medis kita jauh lebih berwarna dari itu. Kita mulai dari lini pertama dan termudah, terapi obat. Biasanya, ada 3 jenis besar yang saya jelaskan kepada pasien. Pertama, obat antiinflamasi non-steroid (OINS) seperti ibuprofen dan naproxen yang bekerja ganda meredakan nyeri dan mengurangi peradangan. Ini seperti tim pemadam kebakaran sekaligus sopir ambulans, menghilangkan panas, sambil memastikan lalu lintas rasa sakit lancar kembali. Namun, saya selalu tekankan risiko pada lambung, sehingga pasien harus meminumnya setelah makan. Kedua, obat penghilang nyeri kategori paracetamol. Mungkin efeknya tidak sekuat OINS untuk peradangan, tapi cukup efektif meredakan nyeri ringan sampai sedang. Dan relatif lebih ramah untuk lambung, Pak. Banyak pasien lansia lebih cocok dengan ini, apalagi yang punya riwayat tukak lambung. Ketiga, suplemen seperti glukosamin dan kondroitin, sering disebut nutrisi untuk sendi. Efeknya tidak instan dan sering kali baru terasa setelah konsumsi 2-3 bulan. Saya selalu membuat analogi. Ini seperti memberi pupuk pada tanaman, Jipwa. Jangan berharap besok langsung berbunga, tapi rawatlah terus dan lihatlah perubahannya perlahan. Lalu masuklah kita ke dunia terapi suntikan, yang pasien sering sebut sepintas sebagai suntikan minyak atau suntikan pelumas. Jenis yang paling terkenal adalah suntikan asam hyaluronat. Ia bertindak seperti menambahkan pelumas pada engsel pintu yang mulai berderit. Efeknya bisa bertahan berbulan-bulan. Bahkan ada pasien saya yang setelah 3 kali suntikan baru kembali ke klinik setahun kemudian untuk booster. Ada juga suntikan DNA atau PN, polideoksiribonukleotide, yang berasal dari sumber seperti ekstrak ikan salmon. Dipercaya membantu proses perbaikan jaringan. Efeknya biasanya lebih terasa di tahap awal kerusakan lutut. Saya suka menyebutnya tim renovasi yang membantu memperbaiki cat yang mulai mengelupas sebelum dinding retak parah. Jenis lain adalah suntikan proloterapi yang memicu respons penyembuhan di area ligamen lemah. Rasanya sedikit perih dan perlu teknik khusus, tidak asal disuntik di sendi, tapi tepat di jaringan penopang. Efeknya, pada pasien yang lututnya terasa selip atau goyang, kekuatan stabilisasinya sering meningkat setelah beberapa sesi. Satu peringatan yang selalu saya ulangi, suntikan steroid. Saya tidak anti, tetapi saya gunakan sangat terbatas, maksimal 2 kali setahun. Karena meski ia bisa cepat memadamkan nyeri akut, penggunaan berlebihan bisa mempercepat kerusakan tulang rawan. Saya sering menggambarkan pada pasien, ini seperti meminjam uang dengan bunga tinggi untuk membayar tagihan listrik. Lampu memang nyala, tapi tagihan berikutnya bisa lebih berat. Selain obat dan suntikan, fisioterapi adalah sahabat besar lutut. Terapi panas, ultrasonik, stimulasi listrik otot, TENS, hingga mobilisasi manual bisa membantu mengurangi nyeri sekaligus menguatkan otot dan meningkatkan fleksibilitas. Pasien yang rutin fisioterapi biasanya juga lebih semangat melanjutkan latihan di rumah karena sudah merasakan langsung efeknya. Ada satu teknik yang sedang naik daun, terapi gelombang kejut, shockwave terapi. Energi mekanis dikirimkan ke jaringan untuk merangsang penyembuhan dan meningkatkan aliran darah. Tidak semua pasien cocok,
tapi bagi sebagian, nyeri kronis menjadi jauh berkurang setelah beberapa kali sesi. Peristiwa kebijaksanaan yang saya ingat adalah dari Pak Umar, 66 tahun, saat pertama datang. Ia yakin akan langsung dijadwalkan operasi. Setelah menjelaskan bahwa kita punya beberapa lapisan perawatan sebelum itu, ia mau mencoba kombinasi glukosamin, fisioterapi, dan suntikan asam hyaluronat. 4 bulan kemudian, ia datang dengan kabar. Sekarang saya ikut lagi ronda malam di kampung. Dok, ternyata menjaga keamanan wilayah dan lutut bisa berjalan beriringan. Fakta aneh yang kadang mengundang senyum pasien adalah bahwa mereka sering lupa jenis suntikan yang mereka dapat. Saya punya kebiasaan memintanya menuliskan di catatan rumah, bukan hanya untuk memantau efek, tapi juga agar mereka bisa menjelaskan ke dokter lain jika perlu perawatan lanjutan di kota berbeda. Di ranah medis, ada perdebatan soal urutan terbaik terapi non-operasi ini. Apakah mulai dari fisik dulu, obat dulu, atau suntikan dulu? Saya pribadi memilih personalisasi. Setiap lutut adalah cerita unik, dan perawatannya harus seperti baju yang dijahit sesuai ukuran pemiliknya. Bukan ukuran massal yang sama untuk semua orang. Jadi, datang ke klinik dengan nyeri lutut bukan berarti pulang dengan pembekalan untuk operasi. Ada banyak cara untuk memberi lutut kesempatan bernapas lagi. Asalkan kita mau memberi waktu, kesabaran, dan strategi yang tepat. Kalau tadi kita sudah membicarakan seluruh lanskap perawatan di klinik, sekarang mari kita zoom in ke salah satu wilayah paling populer di dunia pengobatan lutut, terapi suntikan. Saya sengaja menaruh bagian ini terpisah karena topiknya sering menjadi tempat berkumpulnya banyak mitos, setengah kebenaran, dan harapan berlebihan. Kita mulai dengan si bintang lama, suntikan asam hyaluronat, yang akrab disebut sebagian pasien sebagai suntik pelumas atau minyak lutut. Perannya memang mirip minyak mesin baru pada mobil tua, mengurangi gesekan, membantu gerakan jadi lebih mulus, dan memberi efek bantalan di antara tulang. Efeknya biasanya bertahan antara 6 bulan sampai setahun, dan profil keamanannya cukup baik. Kadang ada efek samping ringan seperti bengkak sementara di area suntikan, tapi jarang terjadi. Saya suka menggambarkan prosesnya kepada pasien seperti membubuhkan setetes sabun di resleting macet. Proses naik turunnya langsung terasa ringan. Selanjutnya, ada suntikan DNA salmon atau PN injection, polydeoxyribonukleotide. Sumbernya unik, bahan aktifnya diekstrak dari ikan salmon, lalu diformulasi untuk merangsang perbaikan jaringan dan pembuluh darah kecil di lutut. Efeknya bukan hanya melicinkan, tapi juga membantu proses penyembuhan. Biasanya saya pilih untuk pasien di tahap awal hingga menengah kerusakan lutut. Tindakannya dilakukan 3-5 kali dengan jarak seminggu, dan hasil membaiknya sering muncul progresif. Kemudian ada suntikan PN polinukleotida versi baru, bisa dianggap sebagai generasi upgrade dari pelumas klasik. Ia membawa 2 fungsi sekaligus, melumasi sendi dan memberi sinyal biologis untuk menekan peradangan. Saya pernah menggunakannya pada pasien yang tidak merespons baik pada asam hyaluronat murni. Dan 3 bulan kemudian ia berkata, "Lutut sekarang sudah jarang protes, kecuali kalau saya maksa ikut lomba tarik tambang." Jenis lain adalah proloterapi. Fungsinya khas, menguatkan ligamen yang longgar atau tendon di sekitar lutut. Caranya, larutan tertentu disuntikan untuk memicu reaksi penyembuhan ringan di area target, sehingga jaringan penyangga menjadi lebih tebal dan kuat. Harus dilakukan oleh tenaga terlatih, karena jika lokasi suntikan tidak tepat, efeknya kurang maksimal. Pasien yang sering merasa lututnya goyang ketika melangkah, biasanya merasakan perbedaan stabilitas setelah terapi ini. Ada juga suntikan kolagen yang membawa langsung salah satu komponen utama penyusun tulang rawan ke dalam sendi. Efeknya bisa cukup terasa, terutama di pasien tahap 2-3 osteoartritis, walaupun durasinya kadang lebih pendek dibanding suntikan pelumas.
Saya menyebutnya sebagai sekat sementara yang memberi waktu lutut untuk bernapas sambil kita melatih otot penopangnya. Dan akhirnya, saya kembali memberi peringatan soal suntikan steroid. Ia seperti api unggun di tengah pegunungan dingin, cepat memberikan kehangatan, tapi jika digunakan terlalu sering, bisa menghanguskan batu pondasi di sekitarnya. Saya pernah menangani pasien yang rutin mendapat suntikan ini tiap 3 bulan selama 2 tahun. Dan sayangnya, ia datang pada saya di tahap yang hanya bisa diselamatkan dengan operasi penggantian sendi total. Sejak itu, saya menetapkan aturan keras, tidak lebih dari 2 kali setahun, hanya untuk flare akut yang benar-benar mengganggu aktivitas dasar. Peristiwa kebijaksanaan yang terekam kuat datang dari Bu Yuliani, 1 tahun, yang selalu membawa buku catatan sederhana. Setiap kali ia disuntik, ia menulis tanggal, jenis suntikan, dan efeknya dalam seminggu. Hasilnya, kami bisa membuat peta jelas terapi mana yang paling efektif untuknya dan menghindari yang kurang memberi manfaat. Tegas, hati-hati, dan bermitra penuh dengan dokternya. Sikap pasien impian setiap klinisi. Fakta aneh yang sering saya ungkap di sesi edukasi grup adalah bahwa istilah suntik pelumas adalah sebutan awam yang kadang membingungkan karena tak semua suntikan untuk lutut benar-benar bekerja sebagai pelumas. Beberapa punya fokus utama di regenerasi, ada yang fokus di mengurangi peradangan, dan ada pula yang untuk memperbaiki jaringan sekitar, bukan sendinya langsung. Di forum medis, kami sering berselisih ringan tentang urutan gold standard suntikan untuk berbagai tahap osteoartritis. Ada yang bersikeras mulai dari asam hyaluronat di semua kasus awal. Ada yang mendorong kombinasi segera dengan PN atau kolagen. Saya pribadi lebih suka pendekatan seperti menyusun resep masakan, memilih bahan sesuai kondisi dapur saat itu, dalam hal ini kondisi lutut pasien. Jadi, membicarakan suntikan bukan bicara soal satu formula sakti, melainkan sekotak krayon warna-warni, masing-masing punya warna dan efek uniknya sendiri. Dan tugas saya adalah membantu memilih kombinasi warna yang tepat untuk melukis gambar terbesar. Kualitas hidup Anda yang kembali penuh warna, bebas nyeri, dan bergerak lebih leluasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit menyenggol. Dunia pemasaran medis dan setumpuk brosur mengkilap di ruang tunggu. Janji-janji penyembuhan instan. Perawatan ajaib yang katanya membuat lutut Anda kembali seperti baru. Dan terapi sel punca yang kerap jadi bintang iklan. Pertama-tama, izinkan saya mengingatkan satu hal. Tidak ada terapi yang jujur secara ilmiah yang bisa membuat sendi lutut Anda kembali seperti saat usia 20 tahun. Apalagi hanya dengan 1 kali prosedur. Jika Anda mendengar klaim seperti dalam seminggu lutut kembali normal atau 1 kali suntik bertahan 20 tahun, hampir pasti itu lebih cocok dipajang di etalase toko sulap daripada di jurnal medis. Sekarang, soal terapi sel punca, ini adalah inovasi yang sah dan memiliki dasar penelitian. Jadi bukan sekadar gimmick, tapi cara kerjanya seringkali disalahpahami. Sel punca yang diambil, biasanya dari sumsum tulang atau jaringan lemak pasien sendiri, tidak serta-merta berubah menjadi tulang rawan baru setelah disuntikkan ke lutut. Yang mereka lakukan lebih ke arah menciptakan lingkungan kondusif untuk melindungi jaringan yang ada, mengurangi peradangan, dan memperlambat kerusakan. Ibaratnya, mereka adalah tim maintenance elite, bukan tukang bangunan yang langsung membangun rumah baru dari nol. Saya pernah menangani Bu Ratna, 62 tahun, yang tertarik sekali pada terapi ini setelah membaca ulasan daring. Kami berdiskusi panjang, membandingkan biaya yang memang relatif tinggi, durasi pengaruh, dan fakta bahwa keberhasilannya bervariasi antar individu. Akhirnya, dengan pemahaman yang realistis, ia tetap melakukannya.
dan dalam 6 bulan berikutnya nyerinya berkurang signifikan. Ia puas karena ekspektasinya tepat dan tidak menuntut hasil di luar kemampuan terapi. Sebelum memutuskan untuk melakukan prosedur seperti ini, saya selalu membekali pasien dengan beberapa pertanyaan kunci untuk ditanyakan ke dokter mereka. Apakah terapi ini sesuai kondisi spesifik lutut saya? Efeknya biasanya mulai terasa kapan? Apa saja risiko atau efek samping yang mungkin? Berapa lama hasilnya bertahan? Dan apakah butuh pengulangan? Apakah biayanya sepadan dengan manfaat yang diharapkan? Fakta aneh sekaligus lucu. Ada pasien yang datang ke saya, berkata, sudah disuntik sel punca di tempat lain. Tapi setelah saya tanyakan detailnya dan melihat catatannya, ternyata ia mendapat suntikan asam hyaluronat biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui persis apa yang Anda terima, bukan hanya mempercayai istilah yang terdengar canggih. Di kalangan medis, masih ada perdebatan hangat. Apakah terapi sel punca sebaiknya diposisikan sebagai lini utama bagi pasien kaya biaya, atau tetap sebagai pilihan tambahan setelah terapi lain tak lagi efektif? Data penelitian yang ada memang menjanjikan di beberapa aspek, tapi efek jangka panjangnya masih terus dipelajari. Saya pribadi menempatkannya sebagai opsi premium namun selektif, bukan solusi massal. Peristiwa kebijaksanaan datang dari Pak Tono, 65 tahun. Ia aktif bersepeda jarak jauh dan khawatir karier hobinya berakhir karena nyeri lutut yang semakin sering muncul. Setelah mempertimbangkan semua pilihan, ia memutuskan tetap pada kombinasi latihan, suntikan pelumas, dan modifikasi sepeda, meninggalkan sel punca untuk nanti jika memang kondisinya memburuk. Setahun kemudian, ia masih rutin gowes puluhan kilometer tiap minggu. Keputusan untuk menahan diri itu membuatnya merasa punya kartu cadangan yang aman untuk masa depan. Intinya, jangan terbuai jargon atau testimoni editan. Dunia pengobatan lutut memang berkembang pesat, tapi tidak ada terapi yang bisa menggantikan prinsip utama, lindungi lutut sejak sekarang. Latih ototnya, jaga berat badan, dan modifikasi kebiasaan yang merusaknya. Semua teknologi, mulai dari suntikan pelumas hingga sel punca, hanyalah pelengkap yang bisa membantu Anda, asal digunakan dengan bijak, di waktu yang tepat, dan dengan pengharapan realistis. Sayangnya, banyak orang justru mengabaikan fondasi ini karena tergoda jalan pintas. Gunakan teknologi sebagai navigator tambahan, tapi ingat, Anda tetap pengemudi utama. Sekarang kita sudah melewati rimba teori, praktik, hingga pilihan terapi. Dan saya ingin mengajak Anda ke sisi yang lebih pribadi, tentang janji yang membuat perubahan bukan hanya di lutut, tapi di seluruh sikap hidup kita. Saya sering meminta pasien membuat semacam kontrak ringan dengan dirinya sendiri. Isinya, 3 komitmen utama yang bisa menjadi kompas perjalanan sehat mereka. Komitmen pertama, saya akan tahu kondisi lutut saya secara jelas. Kedengarannya sederhana, tapi percayalah, begitu banyak orang datang dengan nyeri kronis tanpa tahu tahapannya atau bahkan belum pernah melihat hasil röntgennya. Saya mendorong setiap pasien untuk bertanya pada dokternya, lutut saya berada di tahap mana? Atau bagaimana hasil X-ray dan apa artinya bagi saya? Saya ingin mereka menyimpan hasil pemeriksaan, mencatat terapi yang telah dijalani, dan bahkan membuat jurnal lutut, bukan untuk dramatisasi, tapi agar setiap langkah perawatan bisa diukur dan diperbaiki. Komitmen kedua, saya akan mempraktikkan 3 kebiasaan inti untuk menjaga lutut. Versinya sederhana dan Anda juga sudah mendengar ini di bagian-bagian sebelumnya, yaitu 1. Melatih otot paha setidaknya 10 menit setiap hari. 2. Menghindari jongkok penuh kecuali benar-benar darurat. Dan 3. Menjaga berat badan agar tekanannya ramah bagi sendi. Mengapa hanya 3? Karena otak kita lebih mudah mengingat perubahan kecil konsisten dibanding daftar panjang yang akhirnya ditinggalkan. Komitmen ketiga,
Saya akan percaya bahwa hidup bebas nyeri tanpa operasi masih mungkin saya capai. Ini yang paling penting secara mental. Saya punya pasien bernama Bulani, 69 tahun, yang 3 tahun lalu didesak oleh dokter lain untuk segera operasi kedua lututnya karena dianggap jalan buntu. Tapi Bulani ingin mencoba jalan konservatif dulu. Terapi suntikan, latihan rutin, dan modifikasi aktivitas. Hari ini, ia masih aktif pergi ke perkumpulan arisan, bahkan menari poco-poco di acara keluarga. Ia sering tertawa berkata, "Kalau saya dulu langsung operasi, mungkin saya tidak pernah tahu kalau lutut ini masih punya cadangan tenaga." Peristiwa kebijaksanaan yang saya lihat dari kisah Bulani adalah pentingnya memberikan ruang bagi tubuh untuk merespon. Kita sering terburu-buru memilih langkah besar tanpa memberi kesempatan pada perubahan sederhana yang bisa membawa hasil mengejutkan. Fakta aneh yang terungkap dalam proses ini. Pasien yang memegang kendali dan memahami terapinya bukan hanya menjadi penonton dalam proses pengobatan, cenderung merasa nyeri lebih sedikit. Ada efek psikologis yang membuat mereka merasa lawan tanding yang sepadan bagi penyakitnya, bukan korban pasif. Tentu saja, ada pasien yang tetap membutuhkan operasi dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, yang lebih penting, mereka menjalaninya setelah mengerti semua alternatif dan siap secara emosional maupun fisik. Salah satu momen paling memorable bagi saya adalah saat Pak Idris, 72 tahun, mengangkat 3 jarinya di ruang praktik sambil berkata, "Saya sudah memenuhi semua janji 3 poin itu. Dok, lututnya memang belum seperti muda lagi, tapi ia bisa berjalan mengelilingi pasar, mengajak cucu ke taman, dan yang terpenting, ia merasa memegang kemudi atas kesehatannya sendiri." Kadang saya berpikir kalau semua orang mau membuat dan memegang janji seperti ini, mungkin ruang tunggu klinik ortopedi akan sedikit lebih lengang, dan ruang-ruang keluarga akan lebih ramai dengan suara tawa, cerita, dan langkah-langkah ringan yang kembali. Kita sudah menempuh perjalanan panjang malam ini, dari cerita hangat cucu di pantai, anatomi lutut yang bekerja tanpa lelah, kebiasaan harian yang diam-diam menjadi musuh, hingga strategi cerdas dan terapi modern yang bisa membantu Anda meraih kembali kebebasan bergerak. Saya ingin menutup semuanya dengan 3 pesan lembut namun tegas, yang saya harap akan terus Anda bawa sampai lama setelah layar ini dimatikan. Pesan pertama, kenali dirimu sendiri. Dalam konteks ini, berarti Anda tahu persis di tahap mana lutut Anda sekarang, apa yang sudah Anda lakukan untuk menjaganya, dan apa yang belum. Jangan biarkan dokter menjadi satu-satunya yang memegang peta perjalanan Anda. Ambil salinan, baca, pahami, dan susun rencana Anda sendiri bersama tim medis. Lutut Anda adalah bagian dari Anda, dan Anda adalah manajer utamanya. Pesan kedua, menjaga itu lebih murah dan lebih manis daripada memperbaiki. Semua terapi canggih yang saya jelaskan, mulai dari suntikan pelumas hingga terapi sel punca, tidak akan mengalahkan efek preventif dari kebiasaan kecil yang konsisten. Melatih otot paha, menjaga berat badan ideal, memilih alas kaki yang ramah lutut, dan menghindari posisi ekstrem yang menekan sendi. Ini memang tidak memberi efek dramatis dalam semalam, tapi justru karena sifatnya yang perlahan, hasilnya bisa bertahan luar biasa lama. Pesan ketiga, tetap percaya pada kemungkinan. Banyak orang yang kehilangan keyakinan bahwa mereka bisa meraih kembali kebebasan bergerak tanpa rasa sakit, terutama setelah diagnosis tahap lanjut. Tapi saya sudah terlalu sering melihat pasien yang membuktikan sebaliknya. Bu Erni, 70 tahun, didiagnosis osteoartritis stadium 4 di kedua lutut. Semua orang di sekitarnya bilang pasti operasi. Namun ia memilih memaksimalkan semua strategi konservatif, latihan, suntikan berkala, dan perawatan fisik intensif. 2 tahun berlalu,
Ia masih bisa berjalan ke pasar setiap pagi. Nyeri ada sedikit, tapi saya bisa memilih kapan mau jalan dan kapan mau duduk, katanya sambil tersenyum puas. Peristiwa kebijaksanaan yang muncul berkali-kali dalam karier saya adalah menyadari bahwa tubuh manusia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa, bahkan di usia lanjut, asal kita memberinya kesempatan melalui dukungan yang tepat. Dan ya, fakta anehnya, seringkali yang menjadi pendorong terbesar adalah keinginan sederhana, menghadiri pernikahan cucu, ikut jalan santai kampung, atau sekadar memetik cabai di kebun belakang. Hal-hal kecil ini bagi otak kita menjadi alarm manis yang membuat kita mau disiplin menjaga lutut. Jadi malam ini, sebelum tidur, saya ingin Anda melakukan satu hal. Tatap lutut Anda, bisikan terima kasih padanya atas semua langkah yang sudah ia tempuh bersama Anda. Dan janjikan bahwa mulai besok pagi, Anda akan memberinya perhatian layak. Bayangkan beberapa bulan dari sekarang, Anda duduk di sebuah taman, angin sore berhembus, dan Anda melihat anak atau cucu Anda bermain. Anda tidak hanya mengamati, Anda ikut berlari kecil, mungkin menangkap bola atau sekadar berputar mengikuti tawa mereka. Dan saat itu, Anda akan ingat malam ini, malam ketika Anda memutuskan untuk tidak menyerahkan hidup Anda begitu saja pada rasa nyeri. Lembut menurunkan suara. Jadi matikan lampu, tarik napas panjang, rasakan detak jantung yang stabil, dan biarkan lutut Anda mengistirahatkan dirinya malam ini. Besok, kita mulai lagi, melangkah ringan, tapi pasti, menuju masa depan yang lebih bebas nyeri. Sepanjang perjalanan narasi ini, kita telah menelusuri setiap sudut cerita tentang lutut, mulai dari momen pribadi yang tertunda karena nyeri, hingga memahami struktur sendi yang kompleks dan peka terhadap beban. Kita belajar bahwa banyak kebiasaan sehari-hari, jongkok, berdiri terlalu lama, sepatu tidak tepat, dapat menjadi pemicu kerusakan, sementara modifikasi sederhana bisa mengubah jalan hidup sendi kita. Kita mendalami tahapan osteoartritis dari awal hingga lanjut, menekankan bahwa nyeri tidak selalu selaras dengan hasil röntgen, sehingga terapi harus dipersonalisasi. Dari sana, kita memasuki strategi pencegahan dan perawatan mandiri. Kendali berat badan, penguatan otot paha, perilaku aman di tangga, pemilihan alas kaki, kompres, dan asupan vitamin D. Perawatan klinis non-operasi juga kita jelaskan secara rinci, termasuk obat-obatan, fisioterapi, suntikan pelumas, DNA salmon, PN, proloterapi, kolagen, hingga peringatan bijak terkait steroid. Untuk tiap jenis suntikan, kita membedah manfaat, kekhususan, dan risiko. Kita juga menyentuh terapi sel punca dengan pandangan realistis, menghargai potensinya, namun menghindari ekspektasi berlebihan. Dan akhirnya, kita sampai pada bagian yang menyatukan semua, membuat komitmen pribadi untuk mengenali kondisi, menjaga kebiasaan inti, dan tetap percaya bahwa hidup aktif bebas nyeri masih mungkin. Pesan penutupnya sederhana tapi dalam, lindungi lutut sejak sekarang. Karena setiap langkah yang Anda ambil tanpa rasa sakit bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan emosional. Membuka kembali pintu menuju momen-momen yang membuat hidup terasa penuh warna dan makna. Akhir skrip, selamat malam.